Teman pemilih, kita bersua kembali di kanal YouTube KPU Kabupaten Magelang. Dan saat ini teman pemilih bergabung bersama kami dalam episode ke-6 dari posting podcast informasi penting, menyampaikan informasi, meningkatkan partisipasi. Pada episode ke-6 kali ini kita akan berbincang tentang disabilitas, peran dan keikutsertaannya dalam pemilu-pemilihan. Dan telah hadir bersama kita kali ini seorang narasumber yang selama ini sering memotivasi, menginspirasi kita bersama. Dan kita kenalkan ya teman-teman pemilih, siapa beliau. Kita sapa lebih dulu. Selamat pagi Mbak Endang. Pagi Pak Magio. Ya, mungkin bisa dikenalkan. Oke. Siapa Mbak Endang? Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endang Sundayani. Saya lahir di Bandung, tapi domisili saya saat ini di Sleman. Saya punya pekerjaan panggilan nyanyi, terus ada MC juga di acara TVRI Jogja, namanya Kami Bisa. Jadi di situ saya mewawancarai difabel-difabel yang punya usaha, juga punya kreativitas dan LSM untuk yang mendorong difabelnya sendiri. Wah, luar biasa nih teman pemilih. Tidak salah KPU mengundang beliau. Terima kasih. Iya, Mbak Endang, ini saya manggilnya Mbak Endang. Mbak, ya, biar semangat mudanya terus mengalir. Iya, saya kenal Mbak Endang itu lewat YouTube. Kami kemarin melihat YouTube, begitu menginspirasi ya, melalui acara TVRI Jogja ya. Kami Bisa. Ya, itu seperti apa sih Mbak? Program itu. Jadi meliputi teman-teman difabel, misalkan ada yang punya toko ataupun usaha. Jadi lebih mempromosikan lah. Jadi dan di setiap opening, closing, pembukaan sama penutupan saya bernyanyi sambil membawa gitar gitu. Wah, ini sayangnya beliau sekarang nggak bawa gitar dia. Kalau bawa gitar pasti nanti nyanyi. Iya. Mbak sudah berkeluarga ya Mbak? Iya sudah. Alhamdulillah. Iya. Anak saya 2, suami 1. Nggak punya rencana menambah ya? Anak mungkin ya, tapi yang udah. Jadi yang cowok SMK, yang satu alhamdulillah SMP kelas 1. Cowok cewek alhamdulillah. Siap. Mbak Endang, ini kita gimana melihat tadi datang ke kantor KPU Kabupaten Magelang gimana? Wah, luar biasa. Dari luar itu sudah ada tanda parkir ya, yang khusus untuk difabel, motor parkir. Terus di situ juga ada untuk masuk ke mana namanya kantornya, ada ininya. Ada fasilitas itu ya. Fasilitas akses banget gitu. Jadi bagus. Terus saat ke dalam itu kayak ngelihat sudah mewah gitu, walaupun lorong keren lah pokoknya. Meskipun kayak kereta api ya. Iya, lorongnya. Memanjang lorong gitu ya. Iya. Tapi aksesibilitas untuk teman-teman difabel bagaimana, Mbak? Sudah bagus, cuman masih kurang tangan mungkin ya buat kalau sendiri. Pegangan gitu ya. Ramnya itu agak dilendaikan sedikit aja. Jadi kalau saat kursi roda sendirian tanpa bantuan orang, yang satu pegang tangan, yang satu ngayuh. Itu belum dipasang Mbak. Oh gitu. Baru mungkin baru dalam beberapa hari nanti kita akan pasang. Siap. Iya, Mbak Endang, ini terkait dengan pemilu-pemilihan ini. Kira-kira peran keikutsertaan teman-teman difabel selama ini di dalam pemilu-pemilihan ini menurut Mbak Endang bagaimana? Sejauh ini yang saya lihat dan yang saya rasakan itu sudah lumayan bagus ya daripada sebelum-sebelumnya, karena ada yang dilibatkan di pengawas siapa ya gitu. Jadi kadang teman-teman kita ada yang sampai nggak tidur untuk menghitung suara gitu. Itu sangat luar biasa. Ya, mungkin ada Mbak harapan atau terkait dengan peran teman-teman difabel. Iya, kebetulan saya punya unek-unek nih, boleh ya? Boleh. Mungkin mewakili teman-teman di luar sana. Jadi ada kadang yang KPU itu merekrut untuk relawan ya. Nah, itu kita sangat bahagia sebetulnya. Tapi relawan atau relawan. Mbak? Penyelenggara? Relawan. Oh, relawan gitu ya. Jadi cuman saat pendaftaran gitu selalu harus ada namanya pendidikan. Syarat pendidikan gitu ya. Sementara di luar sana
mungkin dengan keterbatasan ekonomi dan lain sebagainya, pendidikan itu masih belum memadai saat dulu-dulu ya. Belum bisa untuk memenuhi sekarang kriteria persyaratan itu ya. Betul. Kadang kebanyakan otodidak. Nah, seperti saya sendiri ya, otodidak. Nah, itu akhirnya tidak bisa menjadi relawan seperti itu karena melihat dari segi SDM. Mungkin kalau ada tes tersendiri untuk difabel, insya Allah mungkin pada masuk. Iya. Jadi memang di regulasi itu kan mengatur syarat pendidikan gitu Iya, ya. betul. Itu harus minimal SMA misalnya. Iya. Tapi teman-teman difabel karena mungkin berbagai faktor tidak bisa memenuhi itu ya. Mungkin ada yang SD apa mungkin sampai sebelum TK aja nggak ada gitu. Gitu Seperti saya otodidak, belajar sendiri, alhamdulillah. Tapi SDM-nya pengetahuannya melebihi kami gitu ya. Nggak juga, alhamdulillah. Iya. Karena perjuangan hidup, cara mensyukuri kita itu harus lebih mencari lagi ilmu-ilmu yang belum kita ketahui. Iya. Jadi mungkin masukan gitu ya, saran ke kami terkait dengan regulasi ini lebih memberi kelonggaran dan khususnya ada untuk tes IQ tersendiri lah istilahnya. ya khususnya untuk teman-teman difabel gitu ya. Betul. Biar bisa lebih lagi mendekatkan untuk kerelawannya dan ya mungkin ada lebih lagi dari relawan. Ya, jadi teman pemilih kita cukup berbangga ya, hari ini kita kedatangan beliau ini. Nanti mungkin ada hal-hal yang disampaikan dan menginspirasi kami, memberikan masukan kepada kami, kita bersama untuk kedepannya lebih baik. Mbak Endang, tadi terkait dengan relawan ya, keikutsertaan di dalam pemilu. Kalau ini terkait dengan suara, aspirasi selama ini ke dewan atau ke pemimpin, ke kepala daerah dan sebagainya, untuk teman-teman difabel bagaimana? Sudah bagus ya. Kadang-kadang kan ada audiensi tersendiri gitu. Jadi untuk memperkenalkan calon-calonnya seperti itu kan suka jadi dari komunitas-komunitas suka ada undangan. Itu udah bagus menurut saya. Sudah teman-teman difabel sudah mulai diajak ikut-sertakan gitu ya. Iya, betul. Jadi sebelum hari H itu kita sudah ada mengerti siapa calon dan itu visi misi mengetahui. Kalau terkait dengan KPU, Mbak, terkait dengan KPU, bagaimana teman-teman difabel itu peran kami di KPU terhadap teman-teman difabel menurut Mbak Endang gimana nih? Sudah bagus juga, sudah bagus. Apa yang perlu ditingkatkan? Ya itu kembali ke yang tadi mungkin ya, yang reguler tadi. Regulasi gitu ya. Iya, kalau yang itu saya rasa sudah cukup banyak dijawil ya, udah jadi itu sudah luar biasa menurut saya. Iya. Sudah bagus. Sudah akomodatif gitu ya. Yes, betul Pak. Oke, ya. Baik teman pemilih, kita akan kembali ke sesi 2. Jadi untuk sebelum ke sesi 2 kita akan menikmati melihat iklan. Ya, selamat bersua kembali teman pemilih di segmen kedua kali ini. Masih bersama saya Bagio dan Mbak Endang Sundayani. Endang Sundayani. Iya. Saya tadi sekilas Mbak Endang tadi menyampaikan selain jadi pengurus Himpunan Disabilitas Wanita Indonesia, kemudian penyiar gitu ya. Iya. MC. MC tadi saya sekilas juga nyanyi dan ada pekerjaan merajut apa ya? Iya, mungkin betul bisa sekali. Mbak kenalkan merajutnya seperti apa, produknya seperti apa. Baik, terima kasih Pak Bagio. Jadi saya tuh merajut tas. Ini yang saya bawa cuman kecil-kecil ya. Jadi kayak gantungan kunci dan buat punch uang bisa dimasukkan ini tuh. Seperti itu ini boneka, juga ya. Ini gantungan kunci ini ya. Gantungan kunci.
Nah, seperti ini. Produksi sendiri nih, Mbak? Iya, sementara ada juga teman yang bisa bantu saya. Jadi kalau ada kadang-kadang pameran gitu, sementara waktu Nah, selama ini kemudian produksi Mbak Endang ini dijual ke teman atau bagaimana, Mbak? Ya, ada yang teman, terus di IG, di sosmed, sama dulu di Skranada. Jadi di Skranada. Iya, jadi kita ikut pameran JEC dulu itu Jogja gitu. Expo Center iya, gitu ya. Jakarta Fair itu. Pernah sebelum pengumuman Pilpres dulu. Lama sekali. Tadi juga Mbak Endang tadi menyampaikan pernah ke Australia gitu ya. Iya, alhamdulillah. Apa itu, Mbak? Kegiatan apa, Mbak? Itu di situ ada project dari Australia yang menggait juga dari Indonesia. Nah, di situ saya terciduk waktu ada workshop terciduk gitu ya? Iya, terciduk. Bisa nyanyi gitu. Sementara ini kan kadang kalau difabel nari dan lain sebagainya. Nah, ini ada satu difabel nyanyi, akhirnya kebawa ke sana. Satu menyanyi, panggung. Teman Pemilih. Iya. Satu panggung bersama Mbak Naomi Srikandi, anaknya Wes Rindra saat itu. Jadi 7 orang dari Indonesia di sana, sukses di Penang dan Australia. Mau lanjut ke Inggris belum jadi karena COVID. Doakan kadang-kadang. Iya, jadi teman pemilih kita tidak salah nih ya mengundang beliau. Ini ternyata multi talent. Alhamdulillah. Penyiar, kemudian merajut, terakhir ini menyanyi. Alhamdulillah. Nah, mungkin di segmen kali ini karena ini tamu spesial. Terima kasih. Ini Mbak Endang bisa menyumbang lagu, mungkin rapnya aja. Baik. Kepada teman pemilih. Wah, dengan senang hati. Silakan Mbak Endang. Ini lagu sempat viral ya yang saat ini karena semua harapan dan doa untuk kebaikan semuanya ya. Lagunya kita usahakan lagi. Iya, rapnya ya, Mbak. Siap. Silakan Mbak Endang. Jika tidak hari ini, mungkin minggu depan. Jika tidak minggu ini, mungkin bulan depan. Jika tidak bulan ini, mungkin tahun depan. Maaf, saya agak menganu ya? Di hati ya. Segala harapan kan datang yang kita impikan. Janganlah menyerah dulu. Maaf. Ya, terima kasih. Ya, luar biasa nih. Ini benar-benar KPU kehadiran Mbak Endang itu benar-benar menginspirasi kita bersama. Amin. Baik, Mbak Endang, tadi menghayati gitu ya. Menghayati. Karena perjalanan hidup saya tidak mudah ya sampai titik ini. Alhamdulillah semua cita-cita dan harapan satu-satu terkabul seperti itu. Sehingga saya bisa sampai ke Australia karena dari kecil saya cuman dicermin untuk ngomong bahasa Inggris itu ternyata ya bisa saya diajarkan kakak saya walaupun tanpa mengenyam pendidikan. Jadi mohon maaf lagunya terbata-bata. Ya. Nggak apa-apa, tapi ini luar biasa ini. Saya sendiri belum pernah ke Australia dan Mbak Penang. Endang itu sudah sampai ke Australia ini luar biasa. Alhamdulillah, terima kasih. Ya, Mbak Endang, ini kita kembali ke tema hari ini. Siap. Tentang disabilitas, peran dan keikutsertaannya dalam pemilu-pemilihan. Mbak Endang, kalau tadi Mbak Endang sampai ke kantor KPU melihat aksesibilitasnya sudah bagus, meskipun ada beberapa yang mungkin perlu di catatan ya, nanti kita akan perbaiki. Selama ini Mbak Endang melihat teman-teman difabel di pemilu dan pemilihan, selain tadi terkait relawan. Ya. Ini mungkin aksesnya di TPS, kemudian ya di TPS terutama, itu menurut Mbak Endang mewakili teman-teman difabel seperti apa? Terima kasih. Itu kadang-kadang ya saya lihat ada masih kurang akses ya. Kadang-kadang kan kayak di pendopo itu masih ada tangga. Nah seperti itu. Jadi memang harus effortnya tinggi, harus di dijungkir gitu ya, diangkat seperti itu. Tapi kadang-kadang juga ada tiap tempat itu diakseskan lebih karena mungkin karena ketidaktahuan ini difabel atau enggaknya. Jadi mungkin ditambah lagi untuk pengetahuan bahwa ini difabel dan lain sebagainya seperti gitu itu. Ya. Jadi pemilihnya jadi memang harus dipersiapkan langsung gitu. Ya, jadi mungkin di
jajaran penyelenggara di TPS itu mungkin menginventarisasi ya, atau memitigasi dulu di TPS itu ada enggak teman-teman difabel ini. Nah, jadi kalau ada mungkin aksesnya lebih diakrabkan lagi gitu. Dan ini tadi sudah terkait dengan relawan, kemudian akses. Ada harapan atau mungkin bisa Mbak Endang sharing-sharing pengalaman teman-teman difabel yang sudah jadi penyelenggara di KPU atau di Bawaslu, ada nggak Mbak? Atau masih kurang ya, mungkin ada ya, sebenarnya saya lupa ya. Ada waktu itu di Sleman, dan untuk itu mudah-mudahan kedepannya tuh bisa ditambah. Jadi tidak hanya relawan yang melebihi dari relawan tuh, maksud saya di penyelenggaranya, komisinya. Nah, alangkah baiknya lebih inklusi lagi. Jadi ada kursi khusus untuk difabel dan kembali yang tadi untuk penerimaan lowongannya itu agak dilonggarkan. Harapan ya. Persyaratan betul, gitu ya. Persyaratan tidak saklek sama. Mungkin memang itu katanya pernah saya bertanya juga dulu itu tahun berapa, itu nggak bisa karena harus seperti itu. Nah, makanya mungkin ada ide lagi nanti ke depannya untuk mengakomodir yang memang kelihatannya bisa gitu. Insya Allah tanpa pendidikan pun mungkin bisa memberi kesempatan teman-teman khususnya untuk menjadi komisioner. Ya Amin. Mungkin paling tidak ya Mbak Endang ya, mungkin di jajaran di TPS mungkin ya sebagai KPPS. Betul, ya. Atau mungkin jadi pemantau atau pengawas di TPS atau di desa gitu mungkin ya. Syukur-syukur malah bisa di jajaran KPU kabupaten misalnya gitu ya. Tapi selama ini belum ada Mbak ya? Belum ada ya, kalau saya lihat belum ada. Atau belum mungkin ada satu tapi saya belum tahu paham juga ya. Kayaknya sudah pernah, cuman kan memang pendidikannya tinggi beliau. Oh gitu? Itu mohon maaf kayaknya, itu disabilitas? Kursi roda. Oh kursi roda? Iya kayaknya mungkin. Di Sleman itu ya? Sleman, iya. Oh gitu ya. Oke teman pemilih, kita akan melanjutkan di segmen 3. Nanti kita akan Mbak Endang nanti akan closing, kemudian harapan-harapan ke depan seperti apa terkait dengan pemilu-pemilihan, dan nanti di akhir juga Mbak Endang akan menyumbangkan suaranya lagi. Kita tunggu nanti di segmen 3. Jumpa lagi teman pemilih di segmen ketiga. Ini masih kita bersama dengan Mbak Endang Sundayani. Endang Sundayani ya. Sudah penyanyi, sudah membuat apa ini tadi Mbak? Rajutan, crochet. Ya. Penyiar juga. Alhamdulillah. Ini terakhir tadi saya mendengar atlet juga teman pemilih. Ini luar biasa nih. Bener-bener multi talent ini. Bisa ceritakan Mbak Endang ini, tadi saya mendengar kemarin dapat perak ya? Alhamdulillah juara 2. Dapat perak teman pemilih. Iya. Apa itu atlet di bidang apa? Cabur apa Mbak Endang? Cabur baru anggar kursi roda. Anggar kursi roda. Iya, gitu. Jadi alhamdulillah. Di apa? Di acara Peparda Gunung Kidul 2025. Oh, kemarin itu berarti kemarin ya? Agustus udah, ya. Kemarin kan Porda. Jadi disatukan ya Porda sama itu Porda beda. dengan yang teman-teman NPC itu ya. ya. NPC Sleman sama yang Porda itu baru September kan. Jadi kita duluan yang bertanding di Gunung Kidul. Oh, ya Perparda dulu. Perparda dulu baru Porda. Pordanya ya. Gitu ya. Oh. Alhamdulillah juara umum. Slemannya juara umum gitu ya. Ini benar-benar menginspirasi teman-teman pemilih. Ini multi talent. Kita tidak salah mengundang beliau hadir di KPU Kabupaten Magelang. Amin. Benar-benar menginspirasi kita semua. Mbak Endang, ini kemarin dapat
perak. Iya, Jangan-jangan Mbak Endang ini juga atlet nasional. belum. Belum ya? Belum dulu Pernah sempat ke PON atau dulu tuh sempat bulu tangkis, bulu ikut tangkis bulu juga? tangkis, cuman tergradasi karena saya kurang fokus Mas. Jadi di situ saya masih menerima nyanyi dan lain sebagainya, reguleran masih. Jadi agak tercabang, mungkin agak kelelahan. Jadi pas waktu ini juga saya agak mundur, makanya tidak fokus, kurang berhasil di sana. Nah, kalau yang ini, yang tahun ini kemarin di Gunung Kidul, saya memang fokuskan, bahkan khusus di Anggar gitu ya? khusus di Anggar kursi roda ini saya fokuskan. Jadi reguler pun saya offin gitu. Jadi ada tawaran nyanyi pun saya istirahat dulu demi ini Bener-bener dan konsen persiapan jadi atlet. Nggih. Alhamdulillah karena konsen dan fokus bisa mendapat, walaupun belum menjadi emas. Emas gitu ya. Ya, paling tidak ada emas di rumah. Amin, amin. Bapaknya maksudnya, suaminya. Doakan untuk tahun depan lagi, 2 Iya. tahun lagi saya bisa emas. Amin. Ya, amin, amin, amin. Kita aminkan teman pemilih. Amin. Baik Mbak Endang, teman pemilih tadi sudah banyak Mbak Endang sampaikan terkait dengan bagaimana peran, harapan juga kepada teman-teman difabel, kepada KPU ya, KPU khususnya penyelenggara. Mungkin harapan ke depan Mbak Endang terkait tadi sudah sampaikan yang bagaimana jadi relawan, kemudian penyelenggara. Ini untuk teman-teman disabilitas. Ya. Kira-kira keikutsertaannya sebagai pemilih itu menurut Mbak Endang selama ini gimana? Sudah bagus atau kurang atau bagaimana? Menurut saya yang saya lihat masih agak kurang ya, masih di rumah itu kadang-kadang mungkin ada yang sembunyi dan lain sebagainya, tapi so Malu far atau iya seperti bagaimana itu. gitu ya? Jadi buat teman-teman di luar sana di Fabel, teman seperjuangan saya, jangan pernah untuk malu dan kita tunjukkan bahwa kita juga berhak untuk menyuarakan sesuatu yang mungkin harus kita suarakan, dan KPU terbuka untuk ini. Saya menghimbau teman-teman pokoknya maju terus. Ya, itu harapan, himbauan dan permintaan dari Mbak Endang kepada teman-teman difabel itu. Difabel, ya. Nah, harapannya selama di sana ada pemilihan, Iya, langsung teman-teman, aja mendaftarkan apapun nanti hasilnya. itu di kepesertaannya Iya, ya, sebagai kepesertaannya. penyelenggara. Betul. Untuk suaranya Di TPS itu Mbak ya, Endang. jangan absen pokoknya. Harus, karena satu suara itu berharga untuk kemajuan Indonesia. Amin, amin, amin. Kalau selama ini gimana Mbak? Teman-teman disabel sudah menggunakan hak pilihnya atau gimana? Kadang-kadang kan ada yang sakit Mas, jadi itu yang di rumah sakit kayak gitu belum Belum terlayani tersuarakan gitu ya. Jadi yang di rumah yang mobilitasnya sulit, nah itu nggak sedikit kemarin saya lihat. Mungkin ada harapan Mbak, jemput bola Nah atau bagaimana itu, gitu? iya, harapan ke depan bisa lebih interaktif lagi ya, bisa jemput bola. Jadi yang bila mana belum bisa ke lokasi, Ke TPS ada yang gitu ya? iya betul, nanti ada yang berorganisir panitia dari KPU untuk menjemput, memberikan kertas dan itu biar bisa untuk memberikan Suara-suaranya suara, gitu ya? iya betul, suaranya. Ya, itu selama ini Mbak Endang, teman-teman disabel yang belum menggunakan hak suaranya, hak pilihnya itu menurut Mbak Endang masih banyak karena Ada memang beberapa. malu atau belum dilayani atau gimana itu Mbak Endang? Mungkin 50-50 ya. Jadi ada yang masih malu dan ada yang belum terkondisikan gitu. Ya. Oke, teman pemilih, ini di segmen terakhir ini. Saya berharap nanti Mbak Endang membuat closing nih ya. Closing terkait dengan tema hari ini tentang disabilitas, peran dan keikutsertaannya dalam pemilihan khususnya teman-teman disabel. Ya. Tadi memang sudah disampaikan oleh Mbak Endang terkait dengan relawan ya tadi, penyelenggara, dan ini tadi di sisi pemilih. Nah, secara umum mungkin apa Mbak harapan secara umum di pemilihan tahun depan? Ini apa Mbak? Sekaligus closing. Ya, terima kasih. Semoga di tahun depan itu ada juga tidak hanya untuk bersuara atau disuarakan, tapi
dipilih. Nah, itu juga harapan terlibat langsung dan memang bisa dipilih untuk menjadi pemilih penyelenggara sama yang dipilih itu loh, Mas. Peserta gitu ya. Iya, peserta yang dipilih. Nah, jadi anggota misalkan dewan. anggota dewan, nah seperti itu. Semoga dulu di Jakarta itu pernah Pak Fikri Ali Tholib ya pakai kursi roda. Oh, itu pernah jadi anggota dewan. Anggota gitu dewan, ya. iya. Untuk yang daerah ini belum, ya belum, ya. Ya. Itu Semoga harapannya, ya? harapannya bisa tidak hanya bersuara tapi bisa dipilih sama teman-teman difabel dan non difabel gitu. Okay. Bisa sejajar pokoknya, inklusi pokoknya. Oh, inklusi sekarang gini ya. Inklusi, salam inklusi. Enggak, bukan gitu sekarang. Inklusi. Oh, gini ya. Salam inklusi, iya. Salam inklusi itu ya. Iya. Oke. Kita kenalkan teman pemilih. Salam inklusi. Salam inklusi, kita bergandengan tangan. Tidak ada perbedaan di antara kita ya, Mas Gitu, ya. ya. Siap. Mbak, tadi udah di closing statement. Di akhir ini teman pemilih, Mbak Endang mau menyanyi lagi. Wah. Nah, judulnya Jangan apa? bosan-bosan ya. Judulnya apa nih, Mbak? Ini Mangu. Mangu. Banyak terjadi di kalangan Indonesia gitu ya. Iya, di kalangan orang-orang sekarang. Ya. Saat ini dan dulu ya. Oke, mungkin sambil nanti saya closing, Mbak Endang menyanyi, Siap. boleh? Boleh. Oke. Silakan Mbak Endang, kita nikmati teman memilih suara emasnya Mbak Endang. Terima kasih. Oh gila, tak masuk logika, termangu hatiku. Kau menggenggamku menadahnya. Jangan salahkan fahamku ini tertuju. Oh, siapa yang tahu, siapa yang mau? Kau di sana, aku di seberangmu. Cerita kita sulit dicerna, tak ada lagi. Salah jadinya. Oke, teman pemilih, demikian bincang-bincang kita bersama Mbak Endang. Sundayani. Ini semoga apa yang disampaikan Mbak Endang tadi menginspirasi kita bersama, memberikan evaluasi untuk teman KPU khususnya untuk kedepannya semakin baik. Terima kasih. Terima kasih, gugup Mbak nih, Endang. maaf ya, mohon maaf ya. Iya. Saya nerima siap undangan ya, mau wedding singer atau apapun. Siap. Terima kasih. Siap. Tadi karena grogi aja. Oke aja. Itu teman pemilih, Mbak Endang sudah membuka pintu menerima undangan untuk nyanyi, untuk MC gitu Untuk ya. MC, halal bihalal, arisan dan macam-macam. Wedding singer juga. Hubungi KPU. Siap. KPU Kabupaten Magelang yang punya kontaknya Mbak Endang. Siap. KPU Kabupaten Magelang. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih. Baik teman pemilih, demikian tadi bincang-bincang kita dengan Mbak Endang Sundayani. Gitu ya. Pengurus Himpunan Disabilitas Wanita Indonesia. Terima kasih Mbak Endang sudah hadir di kantor KPU Kabupaten Magelang. Sama-sama. Iya, kepada teman pemilih yang sudah menyimak siaran hari ini, semoga bincang tadi menambah wawasan kita semua. Terus nantikan episode posting berikutnya dengan tema pilihan menarik lainnya. Posting siap menerima masukan, kritik, dan saran teman pemilih, dan tentu saja jangan lupa like, comment, share, and subscribe YouTube KPU Kabupaten Magelang. Saya pamit undur diri. Terima kasih Mbak Endang. Terima kasih Sampai sama-sama. jumpa teman pemilih. Sampai jumpa.